Kepemimpinan. Siapakah 4 tokoh di bawah ini? Yang pertama, beliau adalah Bapak Presiden. Kedua, Kepala Desa. Ketiga, Ayah. Dan keempat, Kepala Sekolah. Presiden, pengertian dari presiden adalah nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi atau negara, atau juga disebut dengan pemimpin suatu negara. Kepala desa, pengertian kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban di desanya, atau disebut juga pemimpin suatu desa. Ayah, pengertian ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Yang terakhir, kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah adalah jabatan seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, atau disebut juga pemimpin suatu sekolah. Tugas seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Tugas pemimpin merupakan penerapan sila ketiga Pancasila, karena nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pemimpin adalah orang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Makna dan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar kan? Sekarang kita akan membahas tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Banyak tokoh-tokoh pemimpin yang ada di sekitarmu. Antara lain, yang pertama yaitu presiden, kepala desa, kepala sekolah, dan ayah. Presiden adalah nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi atau negara. Presiden merupakan salah satu tokoh pemimpin yang berperan penting dalam negara. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban di desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala sekolah adalah jabatan seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sekolah. Ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Anak-anak, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya?
Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Contohnya seperti berikut. Pemimpin idolaku adalah ayahku sendiri. Ayahku orangnya lucu, tegas tapi penyayang. Aku dan adikku hanya boleh bermain HP di hari Minggu saja, kecuali untuk keperluan belajar daring. Awalnya aku tidak suka dengan aturan ini, tapi ayahku menjelaskan alasannya dan aku memahami mengapa ayah membuat aturan itu. Anak-anak, tulislah nilai-nilai kepemimpinan pemimpin idolamu dalam bagan seperti ini. Contohnya, pemimpin idola, nilai keagamaan, nilai kepribadian, nilai sosial. Nilai keagamaan, bersyukur, rajin ibadah, berdoa. Nilai kepribadian atau sikap, tegas, bijaksana, kreatif. Nilai sosial, ramah, menghargai orang, suka menolong. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah satu pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang, warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Dari teks bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah seorang pemimpin mewakili kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggotanya. Tugas tersebut merupakan penerapan
penerapan sila ketiga Pancasila karena nilai persatuan merupakan nilai pokok dalam Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Anak-anak, berikut makna dan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, contoh pengalaman nilai persatuan Indonesia di sekolah. Yang pertama, piket kelas. Manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman. Kedua, mengerjakan tugas kelompok. Manfaatnya tugas cepat selesai. Ketiga, upacara bendera. Manfaatnya bertambahnya rasa cinta tanah air. Keempat, menghormati teman meskipun berbeda suku dan agama. Dan kelima, memakai batik. Manfaatnya melestarikan budaya Indonesia. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idealku, pembelajaran 1. Jenis penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama yakni penilaian sikap. Format penilaian sikapnya terdapat nama siswa dengan kriteria percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan nilai dan predikat. Untuk kriteria itu skornya dengan skala 4-1. Menghitung nilainya yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100. Untuk predikat itu A 100 sampai 86, B 85 sampai 70, C 69 sampai 60, dan D kurang dari 60. Deskriptor penilaian sikap. Untuk kriteria sifat percaya diri dikatakan sangat baik jika berani bertanya dengan guru, berani menjawab pertanyaan dari guru, berani mengajukan diri menjadi contoh. Dikatakan baik jika memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, dan kurang belum memenuhi kriteria. Untuk kriteria sifat disiplin, dikatakan sangat baik jika masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Dikatakan baik jika memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, dan kurang belum memenuhi kriteria. Untuk kriteria sifat tanggung jawab, dikatakan sangat baik jika bekerja sama dalam kelompok, mengetahui, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Dikatakan baik jika siswa hanya memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, dan kurang belum memenuhi kriteria. Kedua yakni penilaian pengetahuan. Terdapat 5 butir-butir soal. Yang pertama, apa pengertian dari kepemimpinan? 2. Apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? 3. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. 4. Sebutkan 3 contoh pengamalan nilai persatuan Indonesia di sekolah beserta manfaatnya. 5. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Untuk pedoman penskorannya,
penyelesaian atau kunci jawabannya. Nomor 1, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nomor 1 itu benar, yaitu 20. Jawaban nomor 2 yaitu pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Jika jawaban benar, maka skor 20. Untuk nomor 3, kunci jawabannya yaitu 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan juga negara. 2. Cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. 3. Bangga dalam bertanah air Indonesia, serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Jika jawabannya benar, maka mendapatkan skor 20. Untuk nomor 4, kunci jawabannya yaitu yang pertama, upacara bendera, manfaatnya bertambahnya rasa cinta tanah air. Kedua, menghormati teman meskipun berbeda suku dan agama, manfaatnya akan lebih rukun. Ketiga, memakai batik, manfaatnya melestarikan budaya Indonesia. Jika nomor 4 jawabannya benar, maka mendapatkan skor 20. Nomor 5, yaitu yang pertama jujur, kedua memenuhi janji, ketiga adil dalam segala hal, 4 menjaga tali persaudaraan. Jika jawaban nomor 5 benar, maka mendapatkan jumlah skor 20. Maka jika jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5 benar semua, jumlah total skornya yaitu 100. Skor penilaian 1 sampai 100. Untuk format rekap nilai pengetahuan, pada tabel terdapat nama siswa, nilai yang diperoleh, dan predikat. Untuk nilai yang diperoleh itu kita hitung dari jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Dan untuk predikat kita isi dengan A, mendapatkan A jika nilai 100 sampai 86, mendapatkan B jika nilai 85 sampai 70, mendapatkan C jika nilai 69 sampai 60, mendapatkan D jika nilai kurang dari 60. Ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan menuliskan deskripsi tentang pemimpin idolamu. Untuk format penilaian keterampilan yaitu nama, kemudian aspek yang dinilai yaitu kelengkapan materi, kerapian tulisan, kemudian predikat. Untuk nilai aspek yang dinilai tersebut memiliki skor rentang antara 1 sampai 4. Untuk mencari nilai, yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Kemudian predikat diisi jika nilai diisi nilai A jika nilai 100 sampai 86, diisi nilai B jika mendapatkan nilai 85 sampai 70, diisi C jika mendapatkan nilai 69 sampai 60, dan diisi D jika mendapatkan nilai kurang dari 60. Untuk deskriptor penilaian keterampilan, yaitu aspek yang dinilai, yang pertama kelengkapan materi, dikatakan atau dinilai baik sekali jika pada materi terdapat siswa menuliskan nama tokoh pemimpin, nilai-nilai kepemimpinannya, contoh kegiatan yang mengamalkan sila ketiga, dan alasan mengapa memilih pemimpin tersebut. Dinilai baik jika siswa hanya memenuhi 3 kriteria, dinilai cukup atau 2 jika siswa hanya memenuhi 2 kriteria, dan dinilai 1 perlu bimbingan jika siswa hanya memenuhi 1 kriteria. Untuk aspek yang dinilai kerapian tulisan, dikatakan
mendapat nilai baik sekali atau 4 jika siswa tulisannya dapat terbaca, penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar, dan penyusunan kata yang tepat. Diberi nilai baik jika siswa hanya memenuhi 2 kriteria, dan dinilai cukup jika siswa hanya memenuhi 1 kriteria, dan dinilai perlu bimbingan jika siswa belum memenuhi kriteria. Sekian penjelasan penilaian tentang tema 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.